Shalom, puji Tuhan anak-anak semua, selamat bertemu kembali di dalam kelas online pada hari ini. Mari anak-anak kita berdoa mengucap syukur. Mari anak-anak semua kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk kemurahan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, sehingga pada hari ini kami berkesempatan lagi bersama di dalam kelas online. Setiap anak-anak yang sudah siap mengikutinya, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak semua, sebelum kita mendengar cerita, mari kita memuji Tuhan. Suka cita Natal ada dalam hatiku dan kita semua, karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Glory, 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 haleluya. Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Suka cita Natal ada dalam hatiku dan kita semua, karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Glory, 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 haleluya. Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Ayo teman-teman, sambut Tuhan Yesus, Dia yang telah lahir di dalam hati kita. Sukacita Natal diberikan bagiku, bagi kamu dan bagi kita semua. Sukacita Natal ada dalam hatiku dan kita semua, karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Glory, 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 haleluya. Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Ayo teman-teman, sambut Tuhan Yesus, Dia yang telah lahir di dalam hati kita. Sukacita Natal diberikan bagiku, bagi kamu dan bagi kita semua. Ayo teman-teman, sambut Tuhan Yesus, Dia yang telah lahir di dalam hati kita. Sukacita Natal diberikan bagiku, bagi kamu dan bagi kita semua. Bagi kamu dan bagi kita semua. Bagi kamu dan bagi kita semua. Pelajaran hari ini mengisahkan gembala-gembala menziarahi atau melawat bayi Yesus dan juga persembahan orang-orang Majus. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar
meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang bijak. Mereka adalah orang-orang yang pintar. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya,
Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah cerita pada hari ini yang mengisahkan gembala-gembala yang datang melawat bayi Yesus dan juga orang-orang Majus yang datang membawa persembahan dan datang untuk menyembah Yesus. Anak-anak semua, rujukan Alkitab pada kali ini terdapat dalam Lukas 2 ayat 8 hingga 20 dan juga Matius 2 ayat 1 hingga 12. Dan ayat hafalan terdapat dalam Lukas 2 ayat 10 hingga 11 dan juga Matius 2 ayat 11. Anak-anak semua, kelas pada hari ini sampai di sini saja. Mari kita berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kelas kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Tuhan, berkati anak-anak yang sudah siap dan yang sudah setia mendengar cerita firman-Mu pada hari ini. Berkat damai sejahtera dan sukacita daripada Allah diberikan ke atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak semua, jumpa lagi di lain waktu. Bye.